warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KWT Anissa kali ini akan membuat olahan berbahan dasar pokcoy untuk membuat omelet pokcoy. Nah, inilah bahan utamanya. Pokcoy sudah dibersihkan satu persatu supaya bersih. Kemudian pelengkapnya wortel, ayam, telur, tepung maizena, lada halus, dan kaldu jamur. Adapun untuk pelengkapnya kita akan menambahkan untuk membuat sambal. Sambalnya terdiri dari bawang merah, tomat, dan cabai rawit. Bawang bombay bisa pakai, bisa tidak, bisa di skip untuk bisa membuat omeletnya. Demikian untuk bahan campurannya. Ayam pilet usahakan 100 gram ayam pilet di blender dulu. Kalau nggak ada blender ya di chopper boleh, sesuai dengan ininya, keadaan di rumah masing-masing ya. Sambil menunggu air mendidih, kita siapkan rebusan air untuk merebus pokcoynya, ditambah dengan sedikit garam supaya tidak berubah warna daun. Dan untuk kalau misal ada pestisida atau sebagaimana yang lainnya bisa mati oleh garam. Baiklah, karena airnya sudah mendidih, kita masukkan dulu pokcoynya. Kita rebus selama kurang lebih 3 menit. Tidak boleh terlalu lama karena akan mengurangi gizi dari pokcoy ini. Menit ya, kurang lebih 3 menit. Sebenarnya sih nggak harus 3 menit, tapi ini karena kita mau diolah lagi, ini segini udah cukup. Kita angkat pokcoynya karena supaya tidak tercium. Kalau sebenarnya mentah bisa digunakan, tapi kalau aroma mentah itu takutnya ada pestisida atau dan lain sebagainya. Terus ada bau yang kurang sedap juga dari sayuran kalau mentah. Jadi kita hanya ini sebentar saja. Kemudian kita tiriskan. Lalu lilingnya kita tiriskan. Siapkan ayam 100 gram. Kita blender dulu ayam 100 gram. Ayamnya kita blender, kita kasih air sedikit karena ayam kalau di blender harus menggunakan air sedikit. Tambah bumbunya mana? Lada halus. Ini ayam kita pakai lada halus. Kita gunakan lada halus. Ini lada halus bisa. Lada halus kurang lebih 1 sendok teh. Boleh kurang, boleh ini. Kaldu jamur. Kaldu jamur sama bawang putih. Kalau diusahakan untuk bawang putih ya supaya lebih ini, dan bawang bombay. Bawang bombaynya kalau bisa pakai bawang bombay ya. Kalau nggak ada bawang bombay bisa di skip. Baiklah, kita mulai itu. Chopper kita keringkan ini sampai kondisinya kering tanpa air. Yang sudah dicopper tadi kita masak sampai kondisi tidak berair, kering. Karena apa? Supaya tahan lama,
tidak berjamur. Kalau di besokkan bisa, ini bisa sampai 1 bulan di kulkas tahan. Jadi ayam ini sangat berguna untuk olahan yang lain selain omelet. Sampai kering, sampai tidak ada air, tidak ada air yang menempel, dia harus sampai kering. Sampai sedikit agak menggumpal karena supaya airnya habis. Usahakan jangan sampai didiamkan karena nanti akan gosong sebagian. Ini sudah, sepertinya ini sudah. Ini pokcai yang sudah diiris-iris, nanti dimasukkan ke dalam adonan ayam. Baiklah, sambil menunggu itu bahan pokcoinya, ini ada bawang merah, kita buat sambal mentahnya, sambal matah atau sambal dabu-dabu atau cabai rawit. Cabai rawit sesuai dengan selera ya. Kalau ini untuk porsi banyak, kalau yang suka pedas boleh. Dan 1 tomat kita iris. Sambal dabu-dabu atau sambal mentah sambil menunggu pokcoinya beres. Pertama kita iris cabai rawit ini ya. Cabai rawit tergantung selera. Kalau ibu-ibu suka pedas, kalau suka pedas kita banyakin cabainya. Kalau untuk berlima mah nggak cukup, 1 2. Oke, cabai sampai ini. Kalau bisa milih cabenya yang bagus, yang segar, yang baru metik kalau ada. Kemudian bawang merahnya kita iris tipis. Untuk pemula yang belum pernah makan sambal mentah mungkin rasanya kurang enak di lidah, tapi kalau yang sudah terbiasa, ini adalah favorit ini. Praktis, enak, sehat. Tomat. Ini sambal mentah ini kok saya hanya menggunakan 3 bahan, tidak pakai bumbu-bumbu yang lain. Karena anak-anak sekarang tuh paling tidak suka campuran bumbu-bumbu dapur yang lain. Berkotak ya ininya, tomatnya yang terlalu besar. Kalau suka disemuahin aja. Nah, udah siap. Terus selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah satu-satu. Pertama cabai, masukkan ke dalam wadah satu-satu. Sangat mudah, sangat praktis membuat sambal ini. Bisa di mana saja membuatnya. Terus kemudian kasih garam secukupnya. Nanti kita coba dulu, kalau takutnya kebanyakan kita aduk dulu supaya garam menyatu. Kemudian kita tambahkan minyak wijen. Kalau tidak ada minyak wijen, alternatifnya kalau ibu-ibu menggoreng udang atau ayam,
minyak bekas goreng udang dan ayam bisa digunakan untuk sambal ini, 1 atau 2 sendok makan. Nah, ini seperti salad ini sebenarnya, cuman berbentuk sambal. Udah siap, selesai. Pertama telurnya kita masukkan dulu. Kita pecahkan satu persatu, telurnya 4 cukup. Kemudian kita pisahkan kuningnya. Kita pisahkan kuningnya. Bisa ya? Anak besar kok ada. Kita pisahkan kuningnya. Ini kuning kita boleh diaduk atau boleh satu-satu, tergantung selera. Saya di sini supaya banyak nanti ya. Kalau satu-satu kan jadi 8 nanti. Biar lebih dari 8. Dan kita masukkan pertama pokcoynya. Kita aduk supaya dia mengembang. Kocok sebentar. Supaya dia sampai berbusa. Supaya dia ngembang. Biasanya telur kalau tidak ini dia bergerindil nantinya. Biar menyatu dengan yang lainnya. Nah, kita masukkan ini pokcoy yang sudah diiris tipis. Pokcoy, ayam. Ayamnya mana ayam? Ayam, pokcoy, ayam sama wortel, Mas. Kalau wortel jangan dipanaskan ya. Kalau wortel mah ya, soalnya kalau mentah dia rasanya manisnya keluar. Kita aduk dulu supaya rata dulu pokcoynya, baru masukkan ayam. Sini ayamnya jangan semua. Ayamnya ini aja. Karena kita membahas sekali. Perbandingannya ayam tuh setengah dari pokcoynya. Karena di sini yang peran utamanya adalah pokcoy. Jadi dibanyakin pokcoy sebenarnya, Bu. Wortelnya ini aja, Bu, secukupnya. Ya, udah cukup. Kemudian kita tambahkan lada halus. Lada halus, boleh tambah. Ini kode ini kita selera kita, Bu, mau lada halus, mau ditambah saus tiram bisa, mau tambah bawang putih bisa. Lada halus. Cukupnya aja, Bu. Udah. Lada halus. Saus tiram aja sedikit, Bu. Kasih saus tiram sedikit ya. Udah. Tidak usah pakai garam ya, sini nanti takutnya keasinan. Kaldu jamurnya masih ada, Bu. Udah, bahannya sebenarnya tuh hanya simple yang ada, tidak usah ribet kita harus beli ini. 2 sendok makan maizena. Fungsinya maizena supaya dia menyatukan adonan. Jadi ini kalau dilihat tuh sebenarnya mirip-mirip bakwan, cuman ini
kita kreasikan dari pokcoy. Sudah siapkan. Setelah ini kita siapkan untuk mengolahnya. Karena tidak ada teflon, kita bisa menggunakan juga wajan ya cara menggorengnya. Semoga ini minyaknya kebanyakan. Kalau pakai teflon lebih mudah ibu-ibu ya. Ini karena ini darurat, kita nggak ada persiapan sebelumnya. Kita hanya pakai teflon ini bagus bu. Ini bolongkan tengahnya ibu, bolongkan tengahnya, kemudian kita masukkan kuning telur di tengahnya. Ini kok di teflon si kuning telurnya bagus banget bu, karena nggak ada minyak dia, karena ini di wajan kok tidak tuh jadi meluber. Kalau di teflon tidak menggunakan minyaknya, hanya untuk apa tuh? Kalau di wajan berarti si telurnya jangan dipecah satu-satu, jangan lengket tuh. Itu teflon lengket. Nggak bisa bu. Mau sini matikan.